Tetapi nggak lama kemudian tiba-tiba Eko ini melihat kalau sepertinya ada sosok bayangan hitam yang melintas di atas mereka. Karena udah dalam kondisi yang terdesak, akhirnya si Eko tuh melepaskan helmnya dan langsung melemparkan helm itu kepada kuyang yang ada di belakang. Namun sayangnya helmnya tuh nggak berhasil nih mengenai kuyang itu. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yosua. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan membawakan cerita animasi yang dimana cerita ini menceritakan tentang ada seorang pria bersama temannya yang tengah malam itu mereka tiba-tiba aja melewati sebuah hutan. Tapi mereka nggak sadar kalau hutan yang mereka lewati itu adalah hutan yang penuh dengan kuyang. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau kuyang itu adalah hantu sosok perempuan yang dimana dia itu bisa melepaskan kepalanya dari lehernya, dan ketika dia terbang dia akan membawa seluruh organ di dalam tubuhnya bersama kepalanya. Nah, jadi bagaimanakah cerita lengkapnya dan apakah mereka berdua itu berhasil kabur dari serangan kuyang ini? Semuanya akan kita lihat bersama-sama di video kali ini. Tapi seperti biasa, gue minta tolong dong sama kalian buat like video ini, share ke teman kalian, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan setiap kali gue upload video yang terbaru. So oke guys, dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya. Oh ya guys, sebelum lanjut, gue mau kasih tau dulu nih sama kalian kalau ada salah satu game online yang lagi banyak banget nih dimainin sama orang-orang, yaitu ini nih, Mantap 168. Karena di Mantap 168 ini, berapapun kemenangannya pasti akan dibayar guys. Dan juga withdrawnya itu gampang banget guys. Dan gak hanya withdrawnya aja yang gampang, tapi depositnya itu juga gampang banget. Jadi pokoknya di Mantap 168 ini kita nggak bakalan dipersulit sama sekali. Misalnya tuh kalian menang 1 juta nih, maka kalian akan diberikan 1 juta full guys. Dan sekarang juga itu lagi ada bonus buat new member sebesar 30% dan bonus referralnya itu sebesar 5%. Dan yang paling asik di Mantap 168 ini akan ada bonus setiap kali kalian melakukan withdraw. Nah gini nih, pada saat kalian udah menang dan kalian melakukan withdraw, kalian akan mendapatkan bonus juga. Kurang mantap apa lagi guys? Pokoknya gue jamin gak ada yang kayak Mantap 168 ini guys. Dan pokoknya kalian jangan lupa nih, logo dari Mantap 168 itu yang ada paradennya. Dan buat kalian yang mau tahu lebih lanjut, langsung aja nih kalian klik link yang ada di deskripsi di bawah. Jadi, kisah ini berasal dari Kalimantan, tepatnya itu pada tahun 2013-an. Yang dimana ada seorang pria bernama Eko, yang dia tuh bekerja sebagai seorang karyawan di perusahaan alat berat yang ada di Jakarta. Dan dia tuh sering banget bolak-balik dari Jakarta ke Kalimantan untuk mengontrol ataupun memonitor kantor cabang yang ada di sana. Nah, pada hari itu ceritanya Eko itu baru aja tiba dari Jakarta, dan dia tuh langsung berangkat pergi ke kantor cabang, dan dia tuh diantar oleh seorang pegawai kantor yang ada di sana yang bernama Jata. Mereka berdua itu pergi ke kantor cabang pada sore hari. Dikarenakan Eko itu pesawatnya delay dari Jakarta, jadinya dia tuh baru tiba di Kalimantan pada siang harinya. Supaya nggak terlambat sampai di kantor cabang, si Jata ini bilang nih sama Eko, sebaiknya mereka tuh naik motor aja pergi ke kantor cabang supaya nggak kena macet dan bisa sampai tepat waktu. Selain itu, kalau mereka naik motor, mereka tuh cuma butuh waktu sekitar 1 jam untuk menempuh perjalanan ke kantor cabang. Sedangkan kalau mereka naik mobil itu bisa kena macet dan bisa sampai tengah malam. Kemudian saat di tengah perjalanan, si Jata ini menguap terus nih. Jadinya si Eko bertanya, Jata, kamu ngantuk ya? Kok dari tadi kamu menguap terus? Lalu si Jata itu menjawab, iya, dia tuh lagi ngantuk. Soalnya semalam dia tuh cuma tidur 2 jam karena menjaga anaknya yang masih bayi. Nah jadinya Eko itu bilang, oke deh, nanti kalau di depan ada warung kopi, kita singgah sebentar ya, minum kopi dan juga sekalian kita makan. Lalu si Jata ini menjawab, oh iya, kebetulan di depan nanti tuh ada warung, kita singgah aja di situ. Gak lama kemudian mereka berdua ini memasuki sebuah kawasan atau desa yang dimana desanya ini cukup aneh karena sedikit banget rumah yang terdapat di desa itu. Dan di sini ada sesuatu yang menarik perhatiannya si Eko nih, karena dia merasa heran kenapa seluruh penduduk yang ada di desa ini adalah seorang perempuan. Dan selain itu semua perempuan ini menggunakan kain hitam dan dililitkan di atas leher mereka. Eko lalu bertanya nih sama Jata, kenapa ya semua orang-orang yang ada di sini menggunakan kain hitam di atas lehernya kayak gitu? Tapi si Jata itu juga nggak tahu alasannya kenapa. Dia berpikir mungkin saja itu merupakan adat yang ada di desa ini. Gak lama berselang, Eko ini melihat di depan sana ada warung nih. Dan dia memberitahu Jata untuk berhenti di warung itu. Mereka lalu memarkir motor mereka dan berjalan masuk ke dalam warung itu. Kondisi di dalam warung itu terlihat kecil dan sederhana. Dan di situ juga terdapat ada 2 meja serta beberapa kursi panjang.
Tapi di situ tuh sepi banget, nggak ada orang lain yang sedang makan atau minum. Tiba-tiba muncul nih seorang wanita yang merupakan penjaga warung di situ, yang dimana sosok wanita ini sangat cantik dan juga seksi. Hal itu membuat Eko dan juga Jata cukup terpesona dengan kecantikan dari wanita ini. Wanita itu lalu bertanya nih kepada mereka berdua, "Mas, mau pesan apa nih?" Kemudian mereka tuh menjawab kalau mereka tuh mau memesan kopi hitam dan juga mie instan. Namun gak lama kemudian si Eko ini menyadari sesuatu nih. Jadi di bagian bawah leher dari perempuan itu terdapat seperti bekas luka yang melingkar sampai ke bagian belakang. Di situ Eko sempat merenung dan melihatnya agak lama, sampai tiba-tiba ada chat WA yang masuk nih ke HP-nya dari seorang karyawan yang ada di kantor cabang yang bernama Musli. Nah, di situ Musli ini bilang, "Pak, hati-hati kalau lewat di hutan randu malam-malam kayak gini, karena tahun lalu tuh temennya ada yang menjadi korban." Lalu si Eko ini bilang kalau dia tuh lagi singgah di sebuah warung untuk minum kopi dan juga makan. Dan selain itu, Eko juga bilang kalau tadi dia sempat melihat banyak perempuan yang menggunakan kain hitam di lehernya. Mendengar hal itu membuat Musli itu menjadi panik dan dia langsung menyuruh Eko dan juga Jata untuk pergi dari warung itu dan jangan makan dan juga minum di warung itu. Karena dia mengatakan kalau kampung itu adalah kampung yang nggak bener dan kalau mereka terjebak, mereka tuh nggak bisa keluar dari situ. Di situ, Eko dan Jata ini sudah sangat ketakutan dan mereka langsung melihati makanan mereka yang ada di meja. Mereka pun saling tatap dan di situ mereka merasa kalau sepertinya mereka itu harus segera pergi dari tempat itu. Akhirnya mereka itu menaruh uang di meja dan langsung pergi dari tempat itu tanpa berpamitan sama wanita yang tadi. Hal itu ternyata membuat wanita ini menjadi marah dan di situ wanita ini langsung berubah menjadi kuyang dan mengejar mereka berdua. Saat dalam perjalanan, si Eko dan Jata sangat bersyukur karena sudah berhasil kabur dari jebakan wanita tadi. Tetapi nggak lama kemudian tiba-tiba Eko ini melihat kalau sepertinya ada sosok bayangan hitam yang melintas di atas mereka. Tapi di situ Eko belum sadar kalau yang mengikuti mereka itu adalah sosok kuyang yang tadi ada di warung. Eko lalu memberitahu nih kepada Jata kalau sepertinya ada sosok bayangan hitam yang sedang mengikuti mereka berdua. Kuyang itu pun terlihat bergerak sangat cepat di antara pohon-pohon yang ada di tengah hutan itu. Lalu saat Jata coba melihat ke atas, di situ dia udah tahu nih kalau sebenarnya yang mengikuti mereka itu adalah sosok kuyang. Dan di situ dia langsung tancap gas untuk bisa kabur dari kejaran kuyang itu. Tapi ternyata walaupun mereka tuh udah tancap gas, kuyang itu udah semakin dekat juga nih dengan mereka. Karena udah dalam kondisi yang terdesak, akhirnya si Eko tuh melepaskan helmnya dan langsung melemparkan helm itu kepada kuyang yang ada di belakang. Namun sayangnya helmnya tuh nggak berhasil nih mengenai kuyang itu. Nah, di situ mereka tetap tancap gas kan, sampai beberapa waktu kemudian tiba-tiba saat mereka melihat ke belakang, sosok kuyang itu tuh sudah nggak ada. Dan awalnya mereka tuh berpikir kalau mungkin mereka tuh udah aman nih. Tapi sayangnya saat mereka itu kembali melanjutkan perjalanan, mereka melihat kalau di depan mereka banyak sekali bayangan hitam yang memiliki mata. Dan ternyata itu adalah seluruh penduduk yang ada di desa itu yang telah berubah menjadi kuyang. Seluruh kuyang itu lalu mengejar mereka berdua dan di situ Jata langsung menancap gas motornya. Sampai akhirnya kuyang-kuyang itu menghilang nih karena ternyata Eko dan juga Jata sudah berhasil keluar dari desa yang mengerikan itu. Tak lama kemudian mereka akhirnya berhasil sampai di kantor cabang dengan selamat dan bisa bertemu dengan Musli. Tapi di akhir film terlihat kalau ternyata sosok kuyang itu masih mengintai mereka dan film pun selesai. Nah, oke guys, jadi itulah tadi kisah dari kedua orang pria yang bernama Eko dan juga Jata, yang dimana mereka itu terjebak di sebuah desa yang merupakan sarang kuyang. Dan kalau kalian sendiri siapa aja nih yang pernah melihat sosok kuyang secara langsung? Kalau ada yang pernah lihat, coba kalian komen di bawah ya. Oh iya, dan kalau kalian juga suka dengan pembahasan film-film animasi seperti ini, kalian langsung aja komen di bawah kira-kira berikutnya kita mau bahas tentang apa lagi nih guys. Dan gue juga mau minta tolong sama kalian untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap kali gue upload video-video yang terbaru. Dan sampai ketemu lagi guys di video-video yang berikutnya. Dadah!